Menurut saya sangat efektif ya. Buktinya sampai hari ini Amerika Serikat tidak bisa melumpuhkan Iran, ya karena faktor Selat Hormuz ini. Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila, luar biasa. Salah satu penyakit pengamat atau narasumber dari Konoha itu adalah mereka tidak terbiasa bicara by data yang ilmiah. Biasanya mereka akan mengatakan, menurut saya, menurut perasaan saya, menurut pengamatan saya, itu salah total, guys. Ya, kalau menurut saya sangat. Pengamat itu harus ada dasarnya gitu ya. Harus datanya ilmiah gitu ya. Sama seperti pengamat yang ada di video barusan. Bayangkan, dia itu seorang profesor, guys, ya. Profesor di salah satu universitas ternama di Konoha, UI, cuy. Ya, bukan kaleng-kaleng, UI. Tapi ya, kalau saya perhatikan, pengamat ini jarang sekali bicara by data yang ilmiah. Ya, pengamat Pak Hikmanto kalau nggak salah namanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah yang dikatakan itu benar atau tidak? Pak Hikmanto baru-baru ini mengatakan bahwa Amerika tidak berhasil melumpuhkan Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Dari sudut pandang ekonomi, harusnya Pak Hikmanto ini kan ngambil data dari mana kayak gitu ya. Jadi warga Konoha itu tidak terbiasa mempertanyakan datanya dari mana, sumbernya dari mana gitu ya. Semuanya berdasarkan keyakinan. Padahal definisi keyakinan itu kita mempercayai suatu hal itu belum tentu terbukti secara langsung dan terbukti secara ilmiah. Jadi di video ini saya tidak asal mangap ya, saya akan bongkar dari berbagai sudut pandang ya. Saya ngambil data yang ilmiah dari lembaga ekonomi terkemuka di dunia yaitu IMF. Jadi di video ini saya ngomong by data ya, tidak asal mangap. Menurut data dari IMF, ternyata menurut lembaga IMF, yang dikatakan oleh Pak Hikmanto ini tidak benar. Apa alasannya? Jadi ternyata alasannya adalah, menurut data dari IMF ya, ini data yang ilmiah guys ya, IMF mengatakan, ternyata ya setelah mereka riset, Iran itu salah satu negara paling tinggi inflasi di dunia. Ya, itu artinya bahwa blokade Amerika ini bisa melumpuhkan ekonomi Iran. Jadi kalau ada yang mengatakan blokade Amerika ini nggak ada artinya gitu ya, tidak berhasil melumpuhkan ekonomi Iran, itu salah total. Cuman ditutupi gitu ya. Karena kita tuh nggak terbiasa bicara by data ilmiah gitu ya. Karena gini ya, kalau saya ngomong seperti ini, saya pasti akan dikata-katain ya, pro terhadap Amerika. Enggak, saya nggak pro terhadap Amerika. Kalau ya Iran menyerang Amerika, lalu ya saya bicara by data, ya saya akan mengatakan bahwa Iran itu menang gitu ya. Kalau memang Iran menang gitu ya. Kalau Iran itu tidak lumpuh, saya tidak akan mengatakan bahwa Iran tidak lumpuh. Padahal faktanya kan Iran lumpuh, cuman internet di Iran itu dimatiin. Jadi kita nggak tahu suasana di sana. Yang tahu suasana di sana itu ya pengamat-pengamat yang netral gitu. Itu pun mereka biasanya nggak familiar di Konoha gitu. Yang familiar di Konoha itu adalah pengamat-pengamat abal-abal gitu ya. Nah, mohon maaf bagi pendukung Pak Hikmanto ini. Saya mengatakan Pak Hikmanto ini adalah pengamat abal-abal. Walaupun dia dosen di UI gitu ya. Dosen di UI itu belum tentu cerdas, guys. Jadi jangan berpikir kalau dia sudah dosen, sudah cerdas. Enggak ya. Orang pendidikan kita itu sudah tertinggal 100 tahun dari negara maju. Bagaimana mungkin kita mengatakan dosen-dosen di Indonesia itu cerdas? Kalau dibandingkan dengan negara maju itu, kita nggak ada apa-apanya. Bayangkan, pendidikan kita itu menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data, tertinggal 140 tahun dari negara maju. Cek data, saya tidak asal mangap. Ketik di Google tuh banyak tuh ya, kemudian di ChatGPT tuh banyak ya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa, mohon maaf ya, nggak semua tapi ya disclaimer ya, dosen-dosen di Konoha itu cerdas, sementara pendidikan kita itu sangat-sangat rendah. Ya kalau dibandingkan dengan dosen di luar negeri ya, dosen HI atau hubungan internasional di luar negeri ya, Pak Hikmanto ini nggak ada apa-apanya gitu. Ya kalau kita bandingkan negara maju gitu. Salah gitu ya.
Jadi Pak Hikmanto ini sangat jarang sekali bicara by data. Harusnya bicara by data ya. Harusnya beliau mengatakan berdasarkan data dari bla bla bla. Dari mana kayak datanya gitu ya. Dari Reuters gitu ya. Data-data yang ilmiah deh gitu ya. Yang netral gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh datanya itu kan dari IMF, ya dari Reuters dan lain sebagainya, itu kan nggak netral, itu pro Amerika. Nah, ini namanya cherry picking gitu, atau a priori gitu ya. A priori itu apa sih? Mereka sudah menyimpulkan sesuatu itu salah karena keberpihakan mereka. Itu a priori biasanya. Cherry picking juga seperti itu. Mereka akan mengambil data-data dari yang mereka suka gitu. Ya, mereka tidak menyukai data yang pahit gitu ya. Kalau mereka dibenturkan dengan data yang pahit, mereka biasanya akan menolak. Oh, itu kan dari barat. Oh, itu penelitian dari barat. Wong kemarin penelitian dari Indonesia dipermalukan di kancah internasional. Yang meneliti itu siapa? Yang meneliti itu ya orang Indonesia. Agamanya apa ya? Agamanya ya agama Martis di Konoha gitu. Jadi gini guys, kita tidak bisa melihat sesuatu hal itu berdasarkan agamanya gitu ya, berdasarkan kafir atau tidak. Kita tuh mengatakan bahwa peneliti dari barat itu ya, peneliti dari Eropa itu kafir, jangan percaya gitu. Ya, kita harus bicara by data. Ya, mohon maaf bagi teman-teman yang beragama Kristen maupun agama Muslim, mohon maaf ya. Jadi gini guys, saya tidak tahu apa ini kebetulan atau tidak. Biasanya di negara-negara si paling beragama, negara yang taat beribadah, negara yang paling rajin berdoa, biasanya penelitian-penelitian dari negara tersebut, ya, saya tidak mengatakan saya paling benar ya. Biasanya penelitian dari negara tersebut, jurnal-jurnal itu biasanya diragukan. Seperti Pakistan, ya, seperti Indonesia itu diragukan banget penelitian dari Indonesia karena reputasi kita gitu ya. Cek data, saya nggak asal mangap. Baru-baru ini ada penelitian Indonesia itu yang palsu ya. Saya tidak asal mangap, guys, please ya. Cek data. Kita aja yang malas membaca sebenarnya. Kalau kita rajin membaca ya apa yang saya katakan ya pasti Anda paham lah gitu ya. Bukan berarti saya si paling cerdas, enggak. Saya tuh kesel banget karena warga kuno itu ya, terlalu mudah percaya dengan berita-berita hoax gitu. Makanya saya tuh kesel banget ya sama warga kuno kadang-kadang. Karena kemalasan kita membaca, kemalasan kita dalam berpikir gitu ya. Berpikir dan membaca itu sama seperti ketika kita pergi ke gym gitu ya. Berpikir itu dilatih guys ya. Saya tidak mengatakan saya yang paling cerdas, enggak, dilatih ya. Berpikir kritis itu dilatih gitu ya. Kita tidak bisa langsung berpikir kritis itu langsung sekejap bisa berpikir kritis, enggak bisa gitu. Itu dilatih seperti orang nge-gym gitu ya. Jadi kita tuh jadi korban gitu ya. Pengamat-pengamat seperti ini kalau dia sudah dosen ya, pengamat internasional dan lain sebagainya kita langsung percaya itu enggak. Jadi, mohon maaf bagi pendukung Pak Hikmanto ini ya. Pak Hikmanto ini kalau saya perhatikan masih ada bias gitu ya. Bias seiman, seagama gitu. Kenapa dia punya bias? Ya karena itu sebenarnya manusiawi ya. Setiap orang itu pasti ada bias. Lalu kenapa media-media internasional seperti Reuters, IMF, dan lain sebagainya, kenapa mereka biasanya punya reputasi yang bagus ya? Walaupun nggak selamanya ya yang mereka katakan itu benar ya. Tapi sejauh ini kalau saya perhatikan reputasi mereka itu sangat sangat bagus sekali ya. Karena apa? Karena mereka itu meneliti bukan berdasarkan seiman gitu. Mereka nggak peduli seiman kayak mau agama Kristen kayak mau agama Islam kayak nggak peduli. Yang penting apa? Datanya akurat gitu ya. Lalu bagaimana fakta yang sebenarnya di Iran? Fakta yang sebenarnya di Iran itu blokade Amerika itu sangat-sangat mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi ekonomi Iran. Walaupun Iran mengatakan nggak ngaruh kok ya. Padahal pada faktanya di Iran itu sudah banyak pedagang yang bangkrut ya. Kemudian ekonomi mereka terganggu gitu ya. Kemudian gaji-gaji PNS di sana banyak yang tidak dibayar dan sebagainya. Itu kan sudah kolaps namanya. Ya kan? Ya. Cuman yang membantu Iran sekarang ini ya mereka dalam bermain kartu itu ya mereka nyari sampingan gitu ya. Mereka main mata gitu ya. Mereka yang melakukan transaksi-transaksi gelap gitu ya karena embargo dan lain sebagainya, sanksi ekonomi dan sebagainya gitu ya. Ya berkali-kali saya mengatakan warga kuno itu selalu menjadikan alasan itu sanksi ekonomi. Oh, Iran itu kan disanksi ekonomi oleh Amerika bertahun-tahun. Guys, kalau kita bicara sanksi ekonomi, ya Amerika juga disanksi ekonomi kok. Banyak negara yang menyangsi ekonomi Amerika tanpa kita sadari. Korea Utara, ya kemudian Kolombia, Iran gitu. Ada banyak negara kok yang sanksi Amerika. Apakah Amerika itu terpuruk, itu hancur? Enggak juga. Ya, jadi kalau Iran itu negara maju, negara luar biasa, superpower, mau disanksi kayak mau nggak kayak tetap harus apa?
jadi negara maju gitu. Padahal pada faktanya menurut data, apakah Iran itu negara maju? Enggak. Jadi mohon maaf bagi pendukung Iran, saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Please jangan bawa-bawa agama dulu ya. Kita melihat masalah ini dari sudut pandang rasional gitu. Ada banyak kesalahan Iran sebenarnya ya. Sama seperti Konoha. Apa itu? Ya berkali-kali saya mengatakan Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Indonesia juga seperti itu. Ya kan? Jangan ini dong ya, jangan sedikit-sedikit, oh kamu tuh sesat, kamu jelek-jelekin negara kita. Enggak, gue ngomong kayak gini tuh ngomong apa adanya, jujur apa adanya. Nasionalisme itu harus berdasarkan kejujuran, bukan berdasarkan kebohongan. Karena saya cinta dengan Indonesia, lalu saya mengatakan Indonesia itu negara paling toleransi, negara paling bersih dari korupsi. Enggak, pada faktanya kan nggak gitu. Ya, jadi ya kita ngomong apa adanya gitu ya. Ya, saya juga ngomong apa adanya seputar Pak Hikmanto ini. Pak Hikmanto ini ya, mohon maaf bagi pendukung Pak Hikmanto. Saya tidak memojokkan Pak Hikmanto di sini ya. Saya nggak ada urusan masalah pribadi dengan Pak Hikmanto gitu. Tapi ya kalau Pak Hikmanto ini misalnya bicara tentang geopolitik, harusnya ada datanya gitu. Sumbernya dari mana gitu ya. Ya, jangan seperti itu ya. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, kalau sumbernya dari Barat itu nggak benar, nggak boleh seperti itu. Itu namanya a priori gitu ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Saya juga sering ngambil data kok dari negara-negara Muslim. Apakah saya mengatakan, oh mereka ini nggak boleh dipercaya? Nggak seperti itu. Kalau benar datanya kita ambil gitu. Kalau salah ya kita jangan ngambil gitu ya. Jadi jangan menjudge data itu berasal dari mana datanya. Jangan seperti itu ya. Jadi lagi-lagi kita harus bicara by data. Jangan cuman, mohon maaf ya, ngebacot berdasarkan perasaan saya. Iran itu negara superpower berdasarkan pengamatan saya ya. Ya pengamatan manusia itu terbatas. Kita butuh yang namanya peneliti. Ya, makanya kita butuh data yang ilmiah. Data yang ilmiah itu kan diteliti oleh orang-orang yang independen. Ya. Sama seperti survei misalnya. Di Indonesia itu kan ada survei gitu ya. Ada survei Kompas, ya Litbang Kompas, barometer dan sebagainya. Kita butuh yang namanya lembaga survei. Walaupun mereka nggak selamanya benar ya. Tapi reputasinya harus dijaga terus gitu ya. Nah, menurut kalian gimana? Ya, apakah Pak Hikmanto ini layak disebut pengamat atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Anda yang menyimpulkan. Kemudian dari sudut pandang data ilmiah lainnya, ya selain daripada IMF gitu ya, ternyata pengamat-pengamat di dunia yang independen ya, berdasarkan lembaga-lembaga terpercaya seperti Reuters dan sebagainya gitu ya, ternyata blokade Amerika ini sangat-sangat efisien gitu ya. Itu lebih berpengaruh daripada serangan darat. Sebenarnya yang dipancing-pancing Iran itu ya serangan darat, itu yang dimau oleh Iran gitu. Supaya apa? Supaya perang ini lama. Jadi strategi Iran itu ya mereka pengen perang ini lama gitu sehingga mirip-mirip seperti serangan yang ada di Vietnam gitu ya. Dan mereka akan membalikkan fakta. Oh, yang kalah itu adalah Amerika. Ketika ada pasukan Amerika yang kalah, yang ketangkap misalnya, ya terbunuh misalnya, mereka biasanya akan mengglorifikasi itu ya, bikin video-videonya terus gitu ya, propaganda gitu ya. Ya sementara tentara Iran yang meninggal lebih banyak lagi ya, ribuan kali lipat, mereka biasanya menutupi itu. Jadi itu yang dimau oleh pasukan Iran. Ini licik sebenarnya. Ya kenapa saya mengatakan orang Iran itu licik? Ya buktinya salah satunya itu ya Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Bagaimana mungkin kita mempercayai orang yang paling korup di dunia? Ini nggak masuk akal. Ini menurut data dari transparansi gitu. Ya, mereka sudah terbiasa berbohong, mencuri gitu. Masa kita percaya gitu? Jadi, ya kita sebagai warga Konoha jangan dibutakan karena seiman. Karena kita seiman dengan Iran, malah kita bela-bela. Enggak, kita bicara dari geopolitik gitu. Ya, artinya gini ya, Iran itu kalau saya perhatikan itu strateginya dan banyak tuh ya argumentasi daripada pendukung Iran yang mengatakan bahwa ya Iran itu kan sebenarnya menginginkan perang darat ya, tapi Amerika takut katanya gitu ya. Jadi ini semacam celah gitu ya, celah daripada pendukung daripada Iran ya. Iran itu nggak berani menyerang Iran gitu ya. Sebenarnya Amerika itu bukan nggak berani ya, tapi
ada cara lain yang lebih jenius gitu, yaitu blokade Selat Hormuz. Itu lebih berpengaruh gitu. Ekonomi itu lebih berpengaruh menghancurkan suatu negara daripada serangan darat gitu ya. Indonesia hancur dulu ya, pernah hancur Indonesia tahun 98 gitu. Kolaps gitu. Karena apa? Karena ekonomi kan, bukan karena diserang oleh Amerika menggunakan senjata kan, bukan karena diserang oleh negara lain kan, tapi karena ekonomi. Makanya ya sekarang dolar sudah 18.000. Jadi wanti-wanti gitu ya. Yang paling bisa menghancurkan suatu negara itu adalah ekonomi. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan.